pada faktor lain atau yang salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Sahabat BPMP Jambi, kembali lagi di Pokari, podcast layanan informasi BPMP Provinsi Jambi. Nah, sahabat-sahabat semua, hari ini BPMP Provinsi Jambi baru selesai menyelenggarakan kegiatan, yaitu pelepasan pendampingan kampus mengajar angkatan ke-7 dalam rangka pemulihan pembelajaran. Nah, ada yang menarik nih sahabat semua. Kebetulan kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, dan alhamdulillah beliau menyempatkan waktunya hari ini. Beliau adalah Direktur Sekolah Dasar di Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah. Langsung saja kita perkenalan, kita sapa sahabat semua. Selamat datang Pak Dir. Terima kasih. Terima kasih Mas. Halo sahabat BPMP Provinsi Jambi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dir sudah mau meluangkan waktunya. Senang bisa kembali ke Jambi lagi. Itu Pak Dir baru sekali ke Jambi. Oh enggak, sudah cuma ini cukup lama ya. Cukup lama Pak Dir ya. Bisa kesini lagi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Dir. Jadi sahabat semua, hari ini Pak Dir mau meluangkan waktunya. Beliau membuka langsung pelepasan kampus mengajar angkatan 7. Nah, mumpung beliau di sini, beliau juga sahabat semua adalah supervisor dari PDM 10, yaitu pemulihan pembelajaran. Pak Dir, ya, izin nanya-nanya nih Pak. Iya. Hari ini kita sudah melakukan kampus mengajar sampai angkatan ke-7. Tentunya suatu program saat dilaksanakan itu lebih lanjut pasti dampaknya luar biasa. Nah, ini mohon izin Pak Dir. Sebenarnya kampus mengajar ini Pak Dir pertama kali dihadirkan bagaimana konsepnya Pak Dir? Mohon izin Pak Dir. Iya. Sebenarnya program kampus mengajar ini kan hadir sebagai respon kolaboratif yang kita lakukan sebagai upaya untuk mengatasi ataupun mensikapi keadaan pendidikan kita pada waktu itu. Jadi kita sama-sama tahu bahwa sejak lama pendidikan kita tidak menunjukkan perbaikan yang berarti. Kemudian ditambah dengan adanya pandemi COVID-19 yang kita sama-sama tahu tidak hanya mengakibatkan kemunduran di sektor kesehatan dan juga ekonomi, tapi juga di sektor pendidikan. Anak-anak kita selama 3 tahun terakhir mengalami banyak sekali kondisi. Salah satu diantaranya adalah terjadinya kehilangan kesempatan belajar, kemudian terjadinya gap kualitas pendidikan yang semakin melebar, yang dulu pada saat sebelum terjadi pandemi memang sudah lebar. Nah, kondisi ini tentunya harus kita atasi. Kenapa harus kita atasi? Itulah Bapak pendidikan kebudayaan dan teknologi upaya untuk melakukan berbagai terobosan dalam rangka melakukan pemulihan dan transformasi pembelajaran. Salah satu yang dilakukan adalah program kampus mengajar, di mana kita beri kesempatan kepada adik-adik kita untuk melakukan satu tugas yang memiliki 2 tujuan. Yang pertama adalah bagaimana adik-adik membangun soft skill yang nanti akan digunakan dibutuhkan dalam rangka menjadi pembelajar sebanyak lain. Kompetensi yang sangat penting untuk menjadi SDM berkualitas. Nah, di sisi lain, adik-adik juga bisa menggunakan kemampuan yang dia miliki untuk membantu guru kita, terutama di daerah dengan kompetensi literasi dan numerasi di bawah kompetensi minimum, agar guru-guru kita bisa melakukan pembelajaran yang berkualitas. Dan harapannya adalah ketika mereka saling berkolaborasi, maka pembelajaran bisa diberikan lebih berkualitas dan nantinya akan berdampak kepada meningkatnya kompetensi literasi dan numerasi peserta didik seperti itu. Jadi tadi ada yang menarik ya Pak, yang sampaikan bahwa adanya kolaborasi antara sekolah dan perguruan tinggi, kemudian ada juga terkait peningkatan capaian literasi. Izin Pak Dir, hari ini mungkin sahabat-sahabat dari Jambi belum tahu Pak Dir, apakah ada gap yang besar Pak Dir semenjak adanya kampus mengajar, apakah ada peningkatan yang meningkat capaian literasi? Pertama-tama kita harus mencatat bahwa peningkatan kompetensi literasi dan numerasi adalah merupakan kerja kolaboratif, dan hasilnya sudah menunjukkan perbaikan yang signifikan. Kita sama-sama tahu bahwa dari hasil riset yang dilakukan oleh inovasi
bekerjasama dengan Kemendikbudristek menunjukkan bahwa bibit-bibit pemulihan pembelajaran telah mulai tumbuh, di mana anak-anak kita telah mulai dapat mengejar ketertinggalan mereka sebelum atau pada saat awal pandemi COVID-19. Dan ini juga ditunjukkan oleh adanya rilis hasil PISA tahun 2023 yang menunjukkan bahwa pendidikan kita memiliki resiliensi atau daya tahan yang lebih baik dengan adanya berbagai terobosan yang kita lakukan, termasuk program kampus mengajar ini. Nah, program kampus mengajar sendiri melakukan evaluasi dalam bentuk asesmen kompetensi di kelas, dan hasilnya positif dari waktu ke waktu yang menunjukkan bahwa ada perbaikan literasi dan literasi yang terjadi di sektor pendidikan yang menjadi lokasi tugas kampus mengajar. Itu sahabat-sahabat dari kita tadi sudah mengulang bahwa kampus mengajar ini sangat penting, adalah program kolaborasi. Kami sekarang di Jambi melihat bahwa asesmen nasional ini berpengaruh juga dengan kampus mengajar, di mana ada tadi Pak Dir sampaikan asesmen kompetensi pendidikan. Mungkin sahabat-sahabat betul di Jambi Pak Dir masih banyak yang kebingungan. Kira-kira nanti Pak Dir apa Pak Dir untuk provinsi Jambi, kisi-kisinya ada dagangnya, dan kira-kira apa nih statement Pak Dir terkait provinsi Jambi dan mata peningkatan itu khususnya melalui provinsinya? Ya, saya sih berharap agar program kampus mengajar ini bisa betul-betul menyasar satuan pendidikan dengan level kompetensi literasi dan literasi potensi, karena disitulah satuan pendidikan kita membutuhkan bantuan yang paling besar. Nah, harapan kita untuk Provinsi Jambi, semua satuan pendidikan yang memiliki kompetensi literasi dan literasi di bawah kompetensi minimum dapat tersentuh oleh program pemulihan dan transformasi pembelajaran, baik itu melalui program kampus mengajar, program buku bacaan bermutu, ataupun kolaborasi antara stakeholder pendidikan dengan mitra pembangunan, misalnya antara dinas pendidikan dengan mitra pembangunan, antara UPT Kemendikbudristek dengan mitra pembangunan, untuk menjangkau satuan pendidikan kita, peserta didik kita yang memiliki kompetensi literasi dan literasi yang di bawah kompetensi. Nah, harapan kita ketika semua satuan pendidikan ini terjangkau, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa melihat adanya perubahan profil kualitas pendidikan di Provinsi Jambi, yaitu meningkatnya peserta didik yang memiliki kompetensi literasi dan literasi di atas kompetensi. Rupanya dalam pembelajaran pembelajaran bukan hanya strategi harus mengajar. Jadi disampaikan oleh Pak Dir, ada kolaborasi dengan mitra pembangunan. Betul Pak Dir, kami juga punya Iya. kami juga punya ada PT kami sudah kita Pak Dir, dan harapannya dengan adanya Pak Dir datang, maka semangat peningkatan mutu di Provinsi Jambi akan lebih maju kembali. Pak Dir, terima kasih banyak Pak Dir. Baik. Waktu yang singkat tapi luar biasa bagi kami di Jambi Pak Dir. Terima kasih. Sehat selalu. Amin, amin. Sehat selalu teman-teman BPPP Jambi. Siap. Salam untuk keluarga di rumah Pak Dir. Semoga selamat sampai Jakarta kembali. Oke. Sampai ketemu di Jambi, sampai ketemu di chapter-chapter selanjutnya. Kita beri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya, sampai jumpa. Kepada faktor lain atau yang